saat manusia merindukan kejernihan ilmu pengetahuan. Dan bayang-bayang, masa penjajahan masih membekas dalam kesadaran bangsa. Allah menghadirkan seorang anak yang kelak menjadi peneduh bagi zamannya. Di bumi Kalaban, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb, pada hari Sabtu, 14 Rabiul Tsani tahun 1375 Hijriah, bertepatan dengan bulan November tahun 1955 Masehi, lahirlah seorang putra bernama Muhammad Hariri Rois Ibrahim. Beliau bukan sekadar terlahir dari keluarga ulama. Sejak dini, dirinya telah ditempa oleh disiplin, kesabaran, dan keteguhan hati. Jiwa beliau tumbuh akrab dengan ilmu agama. Pada masa kecil, beliau menimba ilmu di pondok pesantren Anukayah Guluk-Guluk. Meski menjalani kehidupan sebagaimana anak-anak seusianya, bermain dan menyatu dengan alam, ada satu keistimewaan yang menonjol. Setiap pelajaran melekat kuat dalam ingatannya. Sebelum menuntaskan pendidikannya di Anukayah, beliau melanjutkan pengembaraan ilmu ke pondok pesantren Al-Is'af Kalaban, pesantren yang baru dirintis oleh kakak sekaligus gurunya, Kiai Haji Habibullah Rois. Disinilah kesungguhan beliau benar-benar ditempa. Meski belajar di lingkungan keluarga sendiri, beliau memilih menjalani hidup sebagaimana santri yang mondok jauh dari kampung halaman. Beliau tidak pulang ke rumah kecuali pada masa liburan, meminta kiriman beras sebagaimana santri lainnya, dan mendidik diri dengan kedisiplinan yang ketat. Bahkan diriwayatkan, setiap kali hendak menyantap makanan, beliau membiasakan diri untuk terlebih dahulu menghafal satu bait Alfiyah Ibnu Malik. Tidak ada satu suapan pun yang beliau lakukan sebelum hafalan itu benar-benar melekat dalam ingatan. Dari ketekunan inilah ilmu beliau mengalir, tenang, dalam, dan menghunjam. Memasuki awal tahun 70-an, beliau melanjutkan rihlah ilmunya ke pondok pesantren Banyuanyar, Pamekasan. Meski hanya dalam waktu yang relatif singkat, kecerdasannya segera tampak. Dalam sebuah majelis, ketika para santri senior belum mampu menjawab persoalan ilmu nahwu yang disampaikan langsung oleh pengasuh Banyuanyar saat itu, justru Kiai Haji Hariri muda menjawabnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Sejak saat itu, beliau tidak lagi dipandang sebelah mata. Namun, dahaga ilmunya belum juga terpuaskan. Pada tanggal 12 Syawal tahun 1972 Masehi, beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, salah satu benteng utama tradisi salaf. Di sana, beliau mengaji langsung kepada Kiai Khalil Nawawi, menekuni kitab-kitab klasik dengan kesungguhan yang luar biasa. Kehidupan beliau di Sidogiri menjadi cermin ketabahan. Dengan kiriman yang sangat terbatas, beliau tidak pernah mengeluh. Pernah suatu ketika, nasi yang beliau masak untuk makan selepas mengaji justru habis dimakan santri lain. Beliau hanya berkata lirih, mungkin yang memakannya lebih membutuhkan. Begitulah akhlak beliau, mendahulukan orang lain. Setelah kurang lebih 3 tahun menimba ilmu, beliau kembali ke tanah kelahiran untuk menunaikan sunnah Rasul dengan membangun rumah tangga. Bersama istrinya, Nyai Hajah Sajadah, beliau kemudian menapaki jalan pengabdian yang lebih luas. Pada tahun 1976 Masehi, berdirilah Pondok Pesantren Al-Mukri As-Salafi, sebuah pesantren salaf murni yang tumbuh tegak di tengah arus modernisasi. Dengan modal kesabaran dan keikhlasan, pesantren ini berkembang perlahan namun pasti. Beliau mengajar tanpa mengenal lelah, dari pagi hingga larut malam, bahkan hingga menjelang subuh. Dan ada riwayat, beliau memang sudah dari awal berdirinya Al-Mukri As-Salafi, di saat santri belum banyak.
Kiai Haji Hariri telah menanamkan tradisi keilmuan dengan mengajar tanpa lelah dari pagi hingga larut malam. Sakit tidak pernah menjadi penghalang, kecuali ketika tubuh benar-benar sudah tidak lagi sanggup. Inilah keteladanan yang sungguh luar biasa. Irama pengabdian tersebut beliau jalani selama kurang lebih 3 dekade, tanpa jeda. Apa saya wajib itu? Ini wajib. Ya kalau saya masuk kaki, wajib pak. Siapa saya? Kemudian apa saya? Ini harus kalau bukan dari kotoran. Jadi hasil mereka mana bisa dengan anak santrinya supaya terbagi dengan semuanya dia. Pada bulan Syawal tahun 1427 Hijriah, ujian besar pun datang. Penyakit berat mulai melemahkan kondisi fisik beliau. Namun, semangat pengabdian itu tidak pernah padam. Bahkan ketika harus mengajar sambil berbaring, beliau tetap hadir membersamai para santri, menuntun mereka dengan ilmu dan keteladanan. Diriwayatkan pula, saat beliau menderita sakit yang cukup parah pada malam takbiran Idul Adha, ketika kebanyakan orang melantunkan takbir dan menyambut hari raya, beliau justru tetap mengajar santri-santrinya. Sebuah pengabdian yang lahir dari keikhlasan dan cinta yang mendalam terhadap ilmu. Kiai Haji Muhammad Hariri Rois Ibrahim dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan ramah kepada siapapun. Banyak tamu yang datang dengan berbagai persoalan, merasa hatinya lebih tenang, hanya dengan bertemu dan memandang wajah beliau. Hari-hari berikutnya, beliau jalani dengan kesabaran dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, ketentuannya pun tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pada malam Kamis, 19 Ramadan tahun 1429 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober tahun 2006 Masehi, Kiai Haji Muhammad Hariri Rois Ibrahim dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju rahmat dan kasih sayangnya. Gemuruh lantunan surat Yasin mengalir dari lisan-lisan yang bergetar, berpadu dengan derayan air mata dan isak tangis yang tertahan. Majelis taklim dipenuhi doa dan duka, setia menanti kepulangan jenazah beliau dari RSU Pamekasan. Kepergian beliau meninggalkan kesunyian yang dalam, namun warisan ilmu, akhlak, dan keteladanan tetap hidup di hati para santri dan jamaah. Jejak baktinya tak lekang oleh waktu, dan namanya senantiasa terpatri dalam doa-doa yang tak pernah terputus. Sepeninggal beliau, perjuangan itu tidak berhenti. Ia tidak runtuh, ia tidak padam. Estafet amanah berpindah kepada putra tercinta beliau, Kiai Haji Badruz Zaman, seorang anak yang tumbuh dalam naungan ilmu dan keteladanan. Sejak awal, kecerdasan dan keteguhannya telah tampak. Dan ketika amanah besar itu datang, beliau menerimanya dengan penuh keyakinan. Di bawah kepengasuhan Kiai Haji Badruz Zaman, Pondok Pesantren Al-Muqri As-Salafi tetap berdiri tegak. Garis perjuangan sang pendiri dijaga dengan setia, tanpa bergeser sedikit pun. Tradisi salaf terus hidup, disiplin ditegakkan, dan nilai-nilai keilmuan dirawat dengan penuh kesungguhan. Dengan bekal penguasaan ilmu dan pengalaman panjang di dunia pesantren, beliau memimpin dengan ketegasan yang meneduhkan. Kegiatan keilmuan berjalan tertata, pembinaan santri terus diperkuat, dan semangat belajar dijaga agar tak pernah surut. Di tangan beliau, Pondok Pesantren Al-Muqri As-Salafi tidak hanya bertahan, tetapi terus bergerak maju. Inilah bukti bahwa perjuangan sejati tidak pernah terputus. Ia mengalir dari generasi ke generasi.
dari guru kepada murid, dari cahaya menuju cahaya,